di sini juga teman saya ini untuk bahannya lumayan banyak ya. Nah, dia sengaja di sini diliarkan. Nah ini kalau emang berminat ya, ini bisa juga kayaknya dia jual ya. Nah, ini banyak kelapa sayur coklat ya sih ya. Boleh ya kalau emang ada yang berminat. Ini bahan-bahan udah lumayan bagus ya, karena dari bonggolanya nih udah besar-besar ya. Udah mantap-mantap ya. Nah, juga ada yang kerdil nih. Nah ini udah ada yang kerdil ya. Silakan ya kalau emang ada yang berminat, bisa saya cantumkan nomor teleponnya di sini ya. Nah, di sini juga sama nih ada ya yang tadi saya udah datang ke rumahnya, dia kayak orang masih di dalam ya. Jadi saya ngambil gambar dulu ya. Oke teman-teman, ikutin terus videonya ya. Oke teman-teman, nah inilah kesibukan teman saya. Ternyata di sini dia melihara ayam ya. Nah, ini ayamnya dari sini. Ini banyak aktivitas melihara ayam nih. Ini ayamnya banyak ya. Oke, saya akan temuin orangnya ya ini supaya saya juga bisa ngobrol-ngobrol ya sama beliau ini ya. Oke teman-teman, saya mau nemuin orangnya, mudah-mudahan ada ya. Nah, ini kayaknya kerabat saya ini sedang ada perawatan ya di bonsai kelapa ini ya. Ya kita sambil belajar bersama ya di sini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi. Berjumpa lagi di channel Bonsai Kelapa Bambu Apus Tangsel. Alhamdulillah hari ini saya bisa ketemu ya sama orangnya. Tadi saya udah liput ya satu persatu ya untuk bahan bonsai kelapanya. Di sini memang di bonsai kelapanya beliau ini saudara Bang Omen ya. Dia bahan-bahannya ini dia diliarkan dan juga ya kemungkinan sih kayaknya mau jual ya, makanya ntar saya mau tanya-tanya juga. Nah ini kebetulan di sini kerabat saya ini Bang Omen sedang ada perawatan di bonsai kelapa ya. Oke teman-teman, sebelum saya menyambut teman saya ini, kerabat saya ini, dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih yang udah mendukung channel ini, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya, dipanjang juga umurnya, dimudahkan juga urusannya, terpenting lagi kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, saya mau nyambut dulu kerabat saya ya. Oke gimana, Man? Alhamdulillah baik. Oke. Nah, ini lagi apa nih? Mau ada perawatan atau gimana nih? Ini kita langsung aja nih. Ya. Ini kan aneh kan belum bisa apa-apa nih. Oke. Ya kan? Kita belum bisa apa-apa untuk di bidang bonsai hanya sekedar di bidang hobi ya. Cari kesibukan lah. Cari kesibukan kita di sini. Ya kayak gini aja, kita kan nggak tahu gambarnya apa nih ya kan, gambarnya apa, cuman karena emang kita nggak tahu ini mau di seperti apa gitu ya kan, gitu kayak gimana bagusnya. Kalau ini aji mumpung nih ya, ya kan, aji mumpung ya bisa dikatakan ya, aneh bilang pakar lah ya kan, pakar. Kita coba mumpung ada pakarnya nih ya kan. Kalau misalnya nggak ada pakarnya kan nggak mungkin kan. Jadi ya di sini kita sih bukan dikatakan bahwa saya jadi pakar bonsainya. Ini kita sama-sama sama belajar ya. Jadi ini masih di sini ada ini ya, ada bonsai kelapanya ini. Tadi dia dibikin karakter naga nih, saudara Bang Omen ini. Lihat naganya mantap ya, untuk kiranya keren, alami ya, tidak ada yang namanya dikasih warna-warna tapi masih alami. Nah di sini emang di bonsai kelapanya ini ada apa ya, ada kendala dikit sih emang ya nih Bang Men ya kayaknya ya. Tuh, nah, itu yang kita pertanyakan itu. Nih kayaknya bagusnya diapain sih, kayak gimana sih kan gitu kan. Jadi di sini saya lihat emang ada agak menghitam nih, ada putih-putihnya nih Bang Men. Ada putih-putihnya. Nah jadi kayaknya bagusnya kita mengadakan ya tebas ekstrim sih ya, biasa tebas ekstrim, cuman ya ini jangan sampai terlalu ekstrim banget, karena saya ini lihat udah bonggolnya udah besar ya. Dan juga emang tadi Bang Omen juga menanya ini sebenarnya bonsai kelapa ini masih hidup apa enggak katanya. Nah pas saya lihat emang ini kayaknya masih hidup ya, tapi ya kemungkinan ya ini harus ada penanganan yang lebih ekstra lagi ya, atau lebih hati-hati lagi dah, karena ini udah mulai
triknya ini udah di penyayatan juga masalah pasti ekstrim juga ya, untuk ini masih dalam mengadakan tebas ekstrim nih Bang Men biasanya. Ini boleh kita mulai nih. Boleh praktek. Oke ya, coba silakan. Yang bagusnya kayak gimana sih? Jadi ini aja nih Bang Men, coba ini nih dirapi-rapikan ininya nih, pelepah-pelepahnya. Nah, kita di sini sambil belajar bareng-bareng ya. Sambil belajar ya. Belajar bareng-bareng aja ya, apa. Kalau sambil belajar bareng dan juga untuk masalah ilmu pun ya tidak ada yang namanya yang jago atau yang masih belum, itu pokoknya sama ya, yang namanya di Bolsek Kelapa ini semuanya tidak ada yang apa ya berlebihan atau terlalu pintar sendiri, tidak ada ya, kita sama-sama belajar ya. Untuk penyayatan ini sih pasti udah bisa ya Bang Men juga, cuman ya emang ada kendala dikit sih emang di Bolsek Kelapanya ya, dia banyak putih-putihnya, jadi dia di ujungnya ini menghitam ya. Nah jadi di sini saya mau melakukan dengan Bang Men ini mau mengadakan penebasan agak ekstrim dikit nih ya, jadi supaya menghilangkan kutu hitamnya nih juga ya. Untuk para pemula di sana ya, mudah-mudahan dengan ada konten ini kita sambil sharing bareng ya, mudah-mudahan ada juga yang punya Bolsek Kelapa juga sama seperti ini. Kalau di ujungnya agak hitam ya, yaitu kita lakukan aja tebas ekstrim, dan juga jangan terlalu dasar banget ya, karena kalau misalnya terlalu dasar ya berisiko juga ya. Pasti kan ada yang ngalamin seperti ini lah. Ya, pasti di momen pasti nggak semuanya mulus gitu ya, mungkin. Makanya betul. Nih kita bikinin ini nih Haji Mumpung nih, Haji Mumpung. Gambar manutup. Oh, semalaman nutup ya, coba bayangin. Jangan dibayangin. Kalau kita bayangin, aduh kagak jadi. Jadi. Iya, kita harus bayangin jadi harus kita dipraktekkan ya Praktekin langsung. aja. Kalau dibayangin terus ya nggak bakal jadi sampai berapa bulan juga. Ya. Ini gambarnya mana naga? Nah, naga sih. Karena udah pada berumut jadinya anaconda gitu. jadi anaconda, tapi ini masih bagus juga ya. Ini karakternya udah dapet banget ya naganya ya. Ini untuk masalah diukiran ya, kayak bawah ini ahlinya juga sih, dikit ahlinya nih untuk masa diukiran ya. Ini bukan asli ya, bukan karena kita ahli, bukan kita ini, karena kita kebanyakan gitu kayak Bang Ardin nih, ini ukirannya kayak gini nih. Boleh kan kita ngerubah otak dikit ya? Boleh, kita ngerubah otak ini. Ternyata mau bikin naga jadinya anaconda. Jadi anaconda. Tapi emang udah bagus kan, udah karakter naganya udah ada ya. Kalau anaconda tidak ada yang namanya ular yang berkumis ya. Ini udah ada kumisnya, berarti udah jadi ular naga ya. Iya, dipotong. Tapi jangan sampai potong habis ini kan. Jangan dihabisin. Iya, ini potong setengah-setengah aja. Kita ini potong segini, pokoknya ini mejanya nggak kelihatan sih ya, mejanya meja bundar ya, jadi mejanya lumayan antik juga sini ya tuh. Ini hasil karena karya sendiri ya. Dewek lah, kayak dewek lah. Karya sendiri ya, oke ya. Kayak gimana, kasih masukan atau kasih apa. Jadi ya mudah-mudahan ada konten ini, senior juga ya, senior kita di sana. Ya kalau emang ada saran atau kita nih boleh kasih masukan ya, masuk juga di kolom komentar ya, supaya kita sambil apa ya, bareng-bareng belajar ya, komen ya juga bareng-bareng belajar ya. Jadi untuk bungkulannya udah mantep banget ya nih teman-teman. Ini udah besar banget. Ini pasti umurnya udah lebih setahun lebih nih ya Bang Men ya. Lebih kan? Iya nih. Tahun mah lebih nih. Lebih nih. Tahun lebih. Iya. Kan sampai kayak gini. Karena kita belajar ngukir aja ketahuan kan. Sampai semalaman apa namanya? Nutuk ya. Iya. Sampai semalaman nutuk coba. Untuk ngukir aja tuh satu ukiran nih coba. Satu ukiran itu semalaman nutuk. Tahu bener tahu kagak itu kan istilahnya. Tapi kan hasilnya kan kita ketahuan ya. Hasilnya kita kelihatan. Nah gimana nih kemarin nih? Ini saya dulu, ini dulu deh nih. Ya. Jadi di sini teman-teman kita sambil belajar bersama-sama ya, untuk sharing ini ya, mudah-mudahan yang udah kenal nih, yang udah kenal nih, kabarin. Kalau yang belum kenal bilangin. Mudah-mudahan ya di sana juga untuk para pemula, kalau emang ada kejadian Bolsek Kelapa seperti ini, jadi kita udah melakukan dikit-dikitnya udah mulai ekstrim ya, karena mau mengadakan tebas ekstrim ya, cuman tidak terlalu sampai dasar ya. Jadi kita sayat dulu sambil lihat dulu posisi mana yang menghitamnya nih di ujungnya ini. Semacam kejadian seperti kayak gini ya. Ya mudah-mudahan ini video ini bermanfaat ya. Ini kita mempertahankan
Apa sih ukirannya namanya ya? nih? Anaconda. Anakondanya. Bertahan Mempertahankan anakondanya. anaconda ini. Ini padahal aduh ukirannya Kalau udah kita mantap bilang naga banget kan ini. ente tahu sendiri datang naganya kayak apa sih kan begitu kan. Iya iya Tuh, iya. kita iya. mempertahankan Oke. anaconda ini. Wah, ini kayaknya udah ini banget. Nah, oke ya itu boleh itu dibuka juga itu bawah ini ya. Ini bukan nih. Oke, nah supaya Sampai kelihatan mana sampai dia? mana ujungnya. Yang menghitam sampai mana. Boleh, itu ntar Nah, kira-kira ada kemungkinan nggak sih hidup nih? Makanya Wow. kita tanyain kan. Kita tanyain nih. Ini gimana nih? Untuk hidupnya di Bonsai Kelapa ini ya saya tadi udah lihat di akarnya ya, itu akarnya subur ya, perkembangannya bagus ya, ini masih kemungkinan masih hidup. Ini Makanya bersihin ya, menangannya potong lagi ya nih. boleh ya, ini potong ya betul ya, potong lagi ya. Saya akan melakukan tebas ekstrim ya. Nah ini udah ketahuan sampai sini nih ya kayak Bang Men ya. Nah coba sekarang kita untuk penebasannya nih Bang Men. Coba dah. Ente yang enak nih. Ente yang lakuin nih. Coba. Oh dah. gitu. Jangan, ini kan Bonsai Kelapa Bang Omen ya. Jadi paling saya cuma kasih saran dan juga ya mudah-mudahan sarannya juga benar juga nih ya. Jadi ini Bang Omen coba tebas tapi dengan posisi miring gitu ya. Nah ini tujuannya supaya apa? Supaya jangan ada endapan air. Gitu. Dari sini Dan kita tebas ya. Ke bawah? Kita tebas ya ke bawah. Pokok posisi miring ya. gini. Iya. Oke gitu. Nah ini kan masih ini nih kayaknya Bang Men. Masih agak hitam juga nih, masih ada nih hitam-hitamnya nih Bang Men. Masih ke bawah ya. Iya nih masih. Jadi solusinya bagaimana? Nah ini solusinya kita agak pemotongan pelepah yang di sini nih Lebih pendek. lebih pendek lagi nih Bang Men. Lebih pendek lagi ya. Harus ada ininya ya part 1 dan part 2-nya. Ini Benar. pasti. Nih, pasti Ada kita akan ya kalau sama tahapan lah. ya. Nanti kita sambung lagi gitu. Kalau oke. sekarang mah kita ini aja dulu Ya, kita dulu, liatin kan gitu kan. Sampai ketemu ya karena kalau tidak Kalau happy nggak ketemu cuma tuh ya. happy hubungin Bang Erdi sama Bang Omen. Gitu. Iya kan? boleh. Ketemu pas itu. Jadi kita senang terus ya. Nah, iya. Walaupun dengan modal rokok sebatas sama kopi ya. Nah, ini sama kopi ini nih. Jadi Cuman kopi yang penting sama rokok happy. ketemu. Gitu. Kayaknya masih ada hitam-hitamnya. Jadi ini agak terlalu dipendekin lagi ya supaya yang tunas hitamnya ini bisa hilang ya. Karena kalau dibiarkan itu sangat disayangkan, ternyata ada efek untuk kedepannya kurang bagus ya. Kayaknya ngopi. Sambil santai sambil ngopi dulu ya. Nah, sambil ngopi sambil rokok. Nah ini ada rokok tuh. Iya. Isep ya. Isep, Kalau orang seorang perokok berat emang agak masa susah ada ya. gitu ya karena susah untuk ditinggalinya ya. Iya pasti karena susah. emang seninya itu kan adanya mungkin seseorang beda-beda ya. Seseorang beda-beda. Kalau mungkin kalau aneh tanpa merokok nih gitu ya. Dapat ide ya. Kayaknya itu ide ada aja gitu loh. Itu, Makanya iya, kita minta betul. ajarinnya gampang. Betul. Ajarin aja nih, bukan ini gatal di malah ya. Iya. Kita tebas lagi nih, buang lagi. Buang lagi. Buang lagi ya. Dari ujung sampai moncong ke kepala ini ya, sampai hidungnya ini emang asli tapes ya. Tapi asli tapes dia, asli bawaan dia, nggak ada yang namanya kita dari badan atau apa gitu ya tambahan. Ini kalau kita angkat berbentuk ini, ada buntutnya ya. Ada buntutnya kalau kita angkat. Cuman berantakan semuanya ntar kalau kita angkat mah. Iya. Tanganin ya. Ini sebenarnya datangnya tepat ya. Iya, datangnya tepat. Kita nggak tanyain sayang, kita nggak tanyain kita bingung ya kan. Dan juga tepat juga ada bahan untuk buat konten juga ini. Sayangnya juga gitu. Ini untuk penebasannya ini udah kelihatan banget ya dari sini. Nah, ini udah mulai bersih dan juga udah mulai putih ya. Nah, jadi ntar kita tebas di sini nih Bang Men. Di sini. Ke atas ini tuh. Iya, Di sini. miring seperti ini. Ini naik bawah. Iya, seperti kayak pertama tadi. Ya. Ke atas ya. Iya, kayak gitu. Nah, ini hasilnya teman. Tuh ekstrim banget tuh potongan. Udah ekstrim banget kan. Nah, ini hasilnya seperti ini. Kenapa pemotongannya ini harus menyamping atau nyarong gini? Ini tujuannya gini Bang Men, supaya dia pasti memuai nih, dia agak ada getah-getah putih gitu. Jadi supaya tidak mengendap di sini, dia langsung turun. Nah, setelah ini posisinya
kita jemur, langsung jemur 2 jam atau 3 jam. Nah untuk seterusnya itu taruh di tempat yang teduh gitu. Oh, jemur dulu nih ya. Ini langsung kita jemur. Oke, kita langsung jemur ini Bang Men, silakan. Yuk, kita jemur. Kita jemur. Di mana nih jemurnya Bang Men? Jemurnya ya, di mana ya? Oke teman-teman, ini kita langsung jemur ya. Ya seperti ini teman-teman. Nah, ini tujuannya supaya apa? Supaya cepat bekas sayatan ini supaya cepat kering ya. Jadi teman-teman juga di sana kalau misalkan ada posisi seperti ini bonsai kelapanya habis tebas ekstrim, kita langsung jemur ya, jarak 2 jam atau 3 jam. Nah untuk seterusnya itu taruh di tempat yang teduh ya. Oke Bang Men, kita sambil ngopi lagi. Oke, ini next ya, untuk tadi udah selesai. Nah ini ada salah satu bahan bonsai kelapa juga, ukiran juga. Ini ukiran apa? Ayam ya? Ya, Ayam apa burung? tergantung dari orangnya ya, tergantung dari iya, orangnya. Kalau kita bikin gini, mau dibilang burung ya hampir mirip. Kita liatin nih. Oh, Kalau kita nggak burung bilang, apa ayam nih coba? burung apa ayam? Kalau dibilang ayam, oh itu mah ayam ngerem kan gitu kan. Iya betul. Tapi Mas ini cenderung kayak keburu sini sebenarnya. Keburung ya. Ya, keburu nih Bang Men. Cuman ini emang sih kayak burungnya emang lagi ngerem ya, dia lagi nelor karena belum Ceritanya dipindahin. burung cendrawasih, Oh, saya ke atas. oh gitu. Iya. Karena patahnya dikit, ya kita mau taikin dia takut jatuh, karena dia baru gede. Oh gitu. Nah ini yang kita mau tanya ini, yang Silakan. bagus, yang enak kayak gimana nih? Nah ini Menurut anda nih? oke, ini Kita tadi kan masih media air nih. masih di air ya. Iya ya. Ah, Oke. Nah ini akarnya nih, waduh, ini akarnya lihat nih, akarnya banyak loh, ya udah mantap banget juga sampai ketekuk ya. Ini sebenarnya sih nih Bang Men untuk di media airnya ini kayaknya udah cukup ya, udah bagus nih, akarnya juga udah tua-tua, udah coklat-coklat ya. Jadi ntar bisa dipindah langsung di media tanah nih. Terus langsung media media tanam. Nah, ini kita programin dulu dah ya, karena di sini ini emang dari awal ya. Dari belum awal. sayat nih ya, belum pernah sayat. Ini belum diapa-apain. Belum dia Murni belum diapa-apain. Iya. Ini benar-benar ditanya ya Masih di los gini ya, ya di masih ada tuh daunnya. makanya. Ininya ya yang ada juga ya, masih ada yang jiwa seni yang tinggi ya, yang biasa, dan juga ada juga yang luar biasa. Nih kayak gini nih. Nah, Itu coba pernah lihat gini nih. Ada nih. Ini kan posisi gajah nih. Nah, Nah, lihat nih, ini kan Tadiana rencananya kalau dia hidup Posisinya nih, gajah kalau dia nih. hidup ini karena mungkin kayaknya mati ya. Kayaknya Oh iya sayang. mati apa gimana kita juga nggak ngerti. Nah, soalnya dari awal juga kan kita nggak kenapa apa nih. Coba tiba-tiba mati, kita nggak ngerti nih. Tujuannya kan dia mau kemana arahnya, kita juga nggak tahu nih mau arah. Tapi itu asli dari tanpa dia langsung. Nah ini Tanpa satu bahan, ya. bukan apa. Ini satu kelapa yang besar ya, kelapa sayur. Nah, ini utuh nih ya. Ini emang bentuknya emang mau dibikin karakter gajah ya. Cuma sangat disayangkan juga sih ya. Ini waduh, ini tidak bisa diselamatkan juga ya. Untuk ditunasnya emang ini udah mengering ya. Nah, udah mengering. Jadi ini sayang banget nih mati. Padahal ukirannya ini lumayan bagus ya. Udah terbentuk gajah ya. Tinggal kasih apa tuh namanya Bang Men? Dudukan ya. Nah, itu kan, ya, ada maksudnya dudukannya nih. buat kalau di Gitu. taman marga soto kan ada tuh yang atasnya tempat duduk iya. dia bisa naik. Kalau ini bagaimana mau naik ya, orang tingginya ketinggian orangnya kan. Iya tuh. Tapi emang udah oke ya nih karakternya nih, udah Pikiran lagi enak gitu. lagi ya. enjoy banget ya, lagi Enjoy. enjoy banget baru bisa kebentuk. Tapi kalau misalnya nggak enjoy, itu bentuknya bukan Kurang. bentuk gajah. Ini atau bentuk gajah bisa bentuk kucing, bisa jadi. Kucing bisa juga gitu. Oh Bisa, iya. bisa jadi. Jadi itu hal gitu sering juga saya alami juga itu Bang Men. Sering pengalamin benar kalau gitu cuma itu. Nah ini saya mau nanya nih Bang Men. Kita di belakang ini di belakang juga saya udah pernah udah ambil gambarnya nih. Itu banyak banget bahan-bahan nih Bang Men. Nah ini saya mau nanya, ini ya mudah-mudahan teman-teman juga di sana yang membutuhkan masalah bahan ya, bahan bonsai kelapa. Nah ini saya langsung ngomong sama orangnya nih. Tadi kan saya liput, ini mudah-mudahan dijual nah. Nah sekarang ini saya mau langsung sama orangnya. Ini kira-kira emang mau jual apa enggak nih? Suatu saat kalau emang teman-teman di luar ada yang mau minat gitu, nah kira-kira juga harganya berapa? Saya akan cantumkan nih nomor teleponnya Bang Umen ya di bawah sini ya. Saya juga akan minta nomor teleponnya, saya cantumkan, dan juga di deskripsi saya juga saya akan cantumkan juga ya. Ya mudah-mudahan teman di sana tuh berminat. Tapi ini saya mau nanya dulu nih, betul apa enggak nih mau jual ya? Kayak gimana tuh Bang Umen? Oh, Enggak mau jual? Kalau untuk bahan ya, untuk bahan sebenarnya kita nggak mau jual, kita nggak mau jual. Cuman dikarenakan memangnya kalau ada yang membutuhkan, ya, kalau ada yang membutuhkan, Boleh, silakan. kita Oke. jual. Iya, Kalau itu kan
Kan untungnya gini, wow, saya pengen belajar tapi bahannya nggak ada, Nggak ada kan gitu kan? iya, Gitu. iya, betul betul. Kayak silakan kan gitu. Silakan, ya. Nah ini untuk masalah untuk harga nih Bang Men, gimana nih Bang Men? Masalah harga. Kalau untuk harga kita bingung juga kan, sesama seni kita bingung harganya. Iya, Kan iya. biasanya kita paham lah, biasanya kita langsung kontak ini kita ngobrol apa adanya, biasanya kan kayak gitu ya. Iya iya. Hmm. Oke jadi teman-teman untuk masalah di harga ya, Kita pokoknya langsung. langsung aja ya, makanya saya akan cantumkan nih nomor telepon Bang Omen dia di bawah sini ya. Pokoknya langsung datang, tapi ya emang ada minat juga untuk dijual ya. Pokoknya lebih baiknya lebih bagusnya kita langsung datang ke orangnya. Jadi kita sambil ngobrol-ngobrol, sambil ngopi, sambil santai ya, kita boleh silakan datang ya. Ya teman, ini Bang Men udah mengambil guntingnya ya. Jadi di sini saya mau mengadakan bukan pruning daun ya, tapi saya mau memangkas daunnya aja ya. Jadi saya mempertahankan pelepahnya ini supaya apa ya, menghasilkan bongkahan di bonsai kelapa ini besar juga. Jadi ini Bang Men, kita usaha mudahnya kita coba bentuk Kita gunting dulu atau? gunting, langsung gunting aja. Nah dibentuk ini, bentuk Oh bentuk kuncir ke atas gitu? ya gitu, segitiga gitu. Di Ya. atas sini, Nah, segini ya. agak ke atas ya. Ini ya. Oke ya. Kalau yang lihat ini pasti gergetan. Getan ya, lama gitu ya. Tinggal gunting kok lama banget ya, tinggal gunting-gunting tetep. Tapi emang sih kayak ya namanya kita Seninya kopian mungkin di seni situ kali ya. dan juga emang kita punya barang itu kesayang ya, kita harus hati-hati gitu. Ah, ini tujuannya tahu ini Bang, tujuannya kenapa saya ini pakas lagi. Mau lagi ya. Hmm. Karena kita nanya nih, Hmm. mau mana nih arahnya nih yang enak nih kan gitu kan. Karena gitu, mana arahnya nih yang enak. Nah, ini tujuannya ada dua keuntungan nih Bang Men. Kalau kita memangkas di daunnya ada aja nih ya. Jadi kita bukan mempruning masalah pelepahnya atau kita mengurangi pelepah. Ini tujuan satu ya tadi untuk bongkolan bertahankan bongkolnya supaya dia besar ya. Nah, tujuannya ini kenapa kita pangkas supaya kalau misalkan ada angin tidak patah nih ininya, karena bebannya ini kalau ada kencang. Nah, itu. Nah juga kalau gini dia ini batang ini masih produktif, artinya bisa berkembang besar sampai tangkal ini. Kalau dipotong di atas. Dan juga motonya jangan terlalu habis karena ini buat penyerapan dan masa di matahari juga nih. Jangan sampai habis. Jadi untuk bahan-bahan yang seperti ini kalau misalkan panjang ya kita boleh pangkas saja dengan sistem pangkas, jangan pruning daun atau pruning pelepah ini ya. Jadi kita memotong pelepah gitu, dibuangin atau dikurangin jangan. Karena semakin banyak pelepah di bonsai kelapa, ini kemungkinan di bongkolan pun semakin bagus. Ini kan potong nih kali ya. Itu jangan, Oh, jangan biarin biar ada sedikit. buat penyerapan di matahari juga biarin. Nah, ini buka Kan lagi. kita kalau nggak dibilangin, aduh kemana arahnya ini. Nah, ini isi penyataan ini ya suatu saat untuk kedepannya ini bagus nih Bang, menjadi kerdil lagi ntarnya, dikerdil untuk bertahankan masa di tunas yang mudanya ini supaya cepat mekar ntarnya. Ya pokoknya teman-teman juga di sana ya, kalau misalkan ada saran atau ada kritikan ya boleh ya kita berkomen ya, silakan. Kayaknya kita kalau nggak ada kritik kayaknya nggak ada. Kurang semangat juga ya, Ya, kita buat apa-apa tuh benar. kurang semangat ya. Hidup itu kalau nggak ada kritik kan kayaknya kurang semangat ya. kurang enak. Pokoknya hidup tuh ada yang kurang lah. Iya. Nah, itu yang namanya kritikan itu penting ya Bang ya. Nah, penting banget itu. Nah, ya itu ya. Nah, ini udah. Nah, jadi ini dengan ada penyayatan ini suatu saat untuk pelepah yang tunas yang muda ini kemungkinan 2 bulan 1 bulan dah, 1 bulan ini kalau udah mekar nih dia pelepahnya ini dia akan pendek, jadi bisa. Nah untuk yang lainnya, nah kita boleh untuk kita pruning ya, artinya kita buangin pelepahnya supaya membentuk bongkolan yang bagus. Tapi kita sebenarnya nunggu tunas ini mekar dulu ya, yang mudanya ini kan masih belum mekar, jadi makanya ada penyayatan supaya dibuka ini supaya cepat mekarnya ya. Jadi gitu Bang Men. Oke, jadi selesai nih Bang Men ya, udah rapi. Nah, udah rapi nih. Nah, ini Ya, karena wadahnya ya, masih di air, jadi untuk daya tariknya masih kurang ya. Tapi ini
Emang udah waktunya juga sini Bang. Ntar ganti di media tanam ya, udah oke sih, maka udah akarnya tadi udah liatin ya teman-teman, udah akarnya udah mantep banget, udah apa ya, udah tua-tua ya. Nah, ini jangan lupa juga ya, ini kalau misalnya teman-teman yang di sana juga para pemula nih yang baru mau belajar membuat bonsai kelapa, ya tadi saya bilang bahwa di Bang Omen ini banyak bahan bonsai kelapa yang udah saya lihatkan di Ingat banyak ya. Banyak. Ya pokoknya bahan-bahannya sih ada ya, yang penting ya, jangan lupa langsung aja telepon ke Bang Omen sambil nanya untuk masalah harga, langsung aja ya ke orangnya. Kayaknya ke Bang Adi juga bisa ya. Bang Adi juga bisa sama. Boleh silakan ya, yang penting juga bisa, ini juga bisa. Oke, jadi ya ini udah ada izin juga ya, jadi kalau misalkan ada yang berminat boleh juga hubungi ke nomor saya juga. Kita lagi ada yang di luar ya. Oh gitu. Bang Adi bisa. Oke teman-teman, saya ucapkan terima kasih ya udah menonton video ini sampai habis ya. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat dan juga menghibur semuanya untuk teman-teman semuanya, dan juga yang baru menemukan channel ini saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan terhibur juga, mudah-mudahan suka. Kalau suka subscribe dan juga like, share ke media sosial teman-teman semuanya, karena channel ini bisa berkembang berkat dukungan saudara-saudara semuanya. Oke, saya akhiri video ini. Salam kopi tanpa gula, dari sebuah kelapa menjadi saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.